Selamat malam Pak Jihan. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Jihan? Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah Bu Dewi, saya sehat selalu hari ini. Bu Dewi bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah Pak. Karena kebetulan hari Senin itu kan awal kita beraktivitas ya di awal pekan ya. Biasanya Ya, pada semangat, meskipun kadang itu di sekolah yang bikin kurang semangat karena harus ada upacara dulu dengan cuaca yang terik panas seperti sekarang ini Pak. Tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar sampai jam terakhir di sekolah. oh iya, alhamdulillah Bu Dewi kalau gitu nggih. Eh, iya, berarti sangat lelah Bu Dewi malam hari ini. Ya lumayan lah Pak. Apalagi dengan hiruk pikuk pernak-pernik dengan siswa dan teman-teman sejawat di sekolah itu kayaknya setelah sampai di rumah itu pengennya melepaskan semuanya, merebahkan diri lah, santai-santai gitu. Tapi kebetulan malam ini Pak Jihan ada waktu, mungkin saya bisa sharing-sharing tentang keluhan-keluhan fenomena-fenomena yang ada di sekolah saya dengan Pak Jihan malam ini. Oh iya Bu Dewi baik. Insya Allah untuk malam ini saya free kok Bu Dewi karena kan sudah melalui kesepakatan Bu Dewi sudah mencoba menghubungi saya. Insya Allah saya bisa meluangkan waktu dan hadir sepenuhnya menjadi coach kepada Bu Dewi malam hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Jihan atas waktunya. Karena saya tahu kalau malam itu biasanya waktunya untuk keluarga ya Pak. Tapi Pak Jihan Iya, sudi untuk meluangkan waktu Pak Jihan untuk saya gitu. Terima kasih banyak loh Pak. iya baik Bu Dewi. Iya ini kebetulan juga istri lagi pelatihan keluar kota Bu Dewi akhirnya ya alhamdulillah anak-anak bisa terkondisikan dan saya siap hadir sepenuhnya mengenai permasalahan-permasalahan Bu Dewi. Kal- Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu Dewi itu ngajar di mana ya Bu? Saya di SMA N1 Kalianget Pak. Kalianget itu sebuah kecamatan paling timur di Kabupaten Sumeneb. Sebenarnya banyak sih Pak kecamatan-kecamatan yang lain, cuma kan berupa kepulauan kalau di Sumeneb. Jadi untuk daratannya itu Kalianget paling timur. Bahkan pelabuhan untuk menuju ke pulau-pulau itu memang ada di Kalianget. Hmm, Kapal-kapalnya itu dari Kalianget berangkatnya. baik baik Bu. Untuk kapal itu selalu sering setiap hari ada ya Bu? Karena kemungkinan itu teman saya itu juga ada sih Bu di Madura. Tapi bagiannya mana itu pulau apa itu namanya Bu katanya. Ada Lupa saya Gili juga itu. Genting, ada Spudi, Pak. Arjasa, Oh, Kangian, Masa Lembu, oh Sampok kan banyak, Pak. yang Kangen Kangen Bu, Kangen. Oh, ke Kangian. Kalau ke Kangian sih hampir tiap hari ada, Pak, karena armadanya itu lebih dari 2. Ada yang ekspres, ada yang biasa gitu. Oh iya iya baik Bu. Oh, rumahnya Bu Dewi jauh dari situ Bu. Kalau saya ke sekolah dari rumah sekitar 7 kilometer, Pak, lumayan. Sekitar 20 sampai 30 menit perjalanan. Oke, oke. Iya iya iya. Oke. Baik, kalau boleh tahu Dewi di sini kan Bu Dewi sebagai coach ya, saya sebagai coach. Tadi kan Bu Dewi kita udah intermezzo, sebelumnya kan kita juga sudah mengenal tapi belum bisa berhubungan dekat sebagai coach dan coachee. Nah, saya ingin menanggapi dengan permasalahan yang Bu Dewi ajukan di WA tadi, serta sama sedikit komunikasi pada waktu luang tadi, Bu Dewi ingin ngobrol mengenai permasalahan yang dialami Bu Dewi. Iya benar Pak Jihan. Ingin sekali saya sharing, mungkin nanti saya bisa mendapatkan solusi cerdas lah Pak dari hasil sharing kita malam ini seperti itu. Ya, baik. Saya akan hadir menjadi coach untuk mengenai permasalahan Bu Dewi.
eee, ini kita bisa mulai mengenai permasalahan dan keinginan Bu Dewi, koordinasi atau berkeluh kesah lah intinya kepada saya mengenai apa Bu Dewi kalau boleh? Gini Pak, kronologisnya gini, kalau di sekolah saya karena SMA ya Pak, kita bermakmum ke provinsi kan ya. Jadi sistem pelajarannya itu harus full day Pak. Karena kita 5 hari kerja, 5 hari masuk sekolah. Nah, kebetulan kalau hari Senin sampai Kamis itu Pak yang paling panjang waktunya. Jadi kami masuknya mulai dari 6.45, kemudian pulangnya itu 15.45 Bapak. Sudah kebayang sendiri lah Pak. Kalau sudah Jumat itu seneng karena kita bakal 2 hari libur, tapi kalau sudah malam Senin udah terbayang lagi. Kok kayaknya yang terbayang itu penderitaannya gitu loh Pak, di benak anak-anak kami gitu. Nah, kebetulan kalau hari Senin ini saya punya jam di kelas itu jam terakhir Bapak. Itu jam pelajaran yang ke-10 sampai ke-11. Jadi dimulainya dari 14.15 Pak, dan nanti berakhirnya di 15.45 sampai jam pulang sekolah gitu. Nah, berhubung cuacanya Pak kan lagi musim kemarau ya, karena sekolah kami itu berbatasan dengan tambak garam Bapak kalau kemarau. Jadi kalau musim hujan baru berubah jadi tambak ikan, bisa udang, bandeng, dan sebagainya. Kalau tambak garam itu Pak bikin cuaca semakin panas Pak di daerah kami. Pas berbatasan di belakang sekolah itu. Jadi kalau sudah di atas jam-jam 13, apalagi jam ke-10 dan 11 ini Pak, sudah terbayang wajah anak-anak kami itu sudah kumus, sudah lesu, lemes gitu Pak. Apalagi fasilitas di sekolah kami itu kan adanya cuma kipas angin tembok aja Pak, belum ber-AC kelas kami. Jadi masing-masing kelas itu hanya mendapat 2 kipas angin di bagian kanan dan di bagian kiri. Nah, setiap kali bel pergantian jam itu ketika saya masuk di kelas X ini, Pak, itu suasananya karena memang tempat duduknya itu diatur bagian depan putri, Pak, ya. Bagian belakang itu putranya. Nah, bagian belakang itu kadang sudah banyak yang tiarap, Bapak, ketika saya baru memasuki kelas. Iya iya, baik baik, Bu. Tiarapnya itu maksudnya tiarap bagaimana ya, Bu Dewi? Itu belajar tembak-menembak atau memang tiarap tidur anak-anak itu, Bu Dewi? Iya, Pak, pertanyaan yang terakhir itu, Pak. Jadi mereka tiarap soalnya sudah kecapean, bosan, dan sebagainya. Dan sudah banyak yang tidur, lebih dari 2 orang loh, Pak. Bisa kebayang gimana nggak, Pak Jihan? Kalau sudah kita masuk, suasananya seperti itu. Iya iya. Baik Bu Dewi, dengan kondisi seperti itu, apakah Bu Dewi kurang bersemangat untuk mengajar? Sebenarnya kalau semangat selalu ada ya Pak, karena niat kita bismillah ya, mau memanusiakan manusia. Apalagi sekarang sistem pendidikan kita itu kan memang selalu harus berpihak pada mereka, pada murid-murid kita. Itu diawali saya masuk kelas, saya ucapkan salam sambil saya toleh-toleh Pak lihat kondisi kelas menuju meja guru. Yang perempuan itu sudah teriak-teriak, capek Bu, banyak yang tidur Bu, gitu. Loh, sengaja ya karena pelajaran Ibu ta? Enggak Bu, sudah dari tadi Bu, gitu Pak. Apalagi sebelum saya ada jam kos gitu misalnya, ada rapat, kebetulan guru yang sebelum saya itu kan ikut rapat, jadi kelasnya kosong gitu. Kebetulan terus saya melanjutkan, ya mereka sudah terlena seperti itu Pak Jihan. Iya iya iya, Ibu Dewi, nggih nggih nggih, baik. Dalam kondisi seperti itu, Bu Dewi kan mempunyai permasalahan dengan kondisi di sekolah yang ada di tambak garam, terus cuaca yang sekarang nggih mulai suhunya Super meningkat panas Pak. super panas benar, terus anak-anak apalagi ada jam kosong itu, biasanya Bu Dewi untuk mengantisipasi hal-hal tersebut itu menggunakan metode seperti apa? Kalau masih di awal-awal ya Pak, saya tuh
apa ya, saya usaha membangunkan mereka. Saya tepuk-tepuk pundaknya pelan, "Nak, ini Bu Dewi loh, ini Bu Dewi. Ayo belajar yuk, kita 1,5 jam lagi nanti pulang. Cuci muka dulu ya." Nah, itu kalau cuma satu orang sih lumayan Pak, kayak gitu. Kalau sampai ada 4 sampai 5 anak gitu Pak, saya kok kayaknya mikir-mikir, ini saya jadi guru, apa jadi semacam hansip gitulah Pak. Iya 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 iya. Atau mungkin Bu Dewi bisa merangkap hansip sama ibu guru gitu ya, Bu? Makanya saya bilang, kalau ada hansip cantik seperti ibu, banyak loh yang mau nyewa. Bilang gitu biar anak-anak ketawa. Iya iya iya, baik baik. Eee, Kalau boleh tahu Ibu Dewi itu mengajar apa, Ibu? Saya di Mapel Bahasa Indonesia, Bapak. Oh, nggih, baik baik, bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau menurut bahasa Indonesia itu mapel yang menyenangkan juga ya, Bu. Iya, Pak. Dengan Apalagi kalau pembahasannya itu tentang karya sastra, kayaknya minat anak-anak memang lebih tinggi di situ. terus dalam kiat-kiat Ibu Dewi dengan metode mohon maaf hansip tadi ya Bu Dewi, menepuk-nepuk pundak peserta didik yang lagi apa itu, yang lagi Terlelap. tidur, nah terlelap dengan mimpinya itu, kalau boleh tahu selain itu yang biasa Bu Dewi lakukan apa? Kadangkala sempat saya biarkan juga Pak Jihan. Kan nggak mungkin lah setiap Senin ya, kebetulan Senin itu kan jam saya, tiap Senin saya bangunkan. Dan itu kan anaknya nggak itu-itu saja yang tidur. Senin ini kadang aman Pak, semuanya seger gitu. Apalagi kalau dengar ada kegiatan nanti yang menyebabkan sekolah dipulangkan lebih awal. Itu kadang kita pulang lebih awal 15 menit aja udah berharga banget kayaknya Pak buat anak-anak. Jadi kadang saya biarkan mereka tidur, udah nggak apa-apa nak, sekali-kali dibiarkan aja. Nanti kalau udah mau pulang, ya nggak apa-apa dibangunkan gitu. Tapi kok saya mikir, khawatir saya malah menghilangkan hak mereka untuk dapat pelajaran gitu Pak, dapat ilmu gitu. Makanya Oh saya iya, bingung. oke. Ya baik, dengan kekhawatiran Ibu Dewi itu tadi, Ibu Dewi udah melakukan berbagai cara, seperti yang membangunkan, terus ada juga yang membiarkan peserta didik Bu Dewi untuk tetap tidur, terus lah itu Bu Dewi sudah pernah diskusi dengan rekan sejawat atau pemangku kebijakan yang ada di sekolah Kalianget Ibu Dewi? Kalau sama pemangku kebijakan, misalnya pimpinan saya Pak, saya belum Pak. Kenapa? Karena saya masih ingin melindungi hak mereka. Khawatir nanti kalau sudah dipanggil oleh pimpinan sekolah kan anak-anak nyalinya itu ciut gitu Pak. Malah nggak suka sama saya, bahkan nggak suka ketika saya ngajar dengan pelajaran saya gitu. Jadi saya curhatnya hanya dengan teman-teman sejawat yang kebetulan juga sering memiliki jam terakhir, termasuk dengan wali kelasnya saja Pak Jihan. Iya, baik baik. Berarti Bu Dewi udah sering melakukan sharing ya Bu Dewi kepada rekan sejawat ya? Iya Eee, Bapak. Kalau boleh tahu hasil sharing-nya itu seperti apa Bu Dewi? Dalam kondisi Bu Dewi dan sama-sama di jam terakhir walaupun beda mata pelajaran. Iya Bapak. Ya kadang teman-teman ada yang jawab, ya mau diapakan lagi ya Bu, gitu. Ya kan nggak mungkin juga kita biarkan seperti ini. Saya inginnya tuh anak-anak selalu semangat gitu. Makanya saya sering mencari teknik itu pembelajarannya yang kadang diawali dengan permainan, yang bisa membuat anak-anak tertawa, nyanyi-nyanyi profil pelajar Pancasila dan sebagainya gitu, Bapak. Kadang wali kelasnya itu geleng-geleng. Saya juga bingung, Bu, gimana caranya ngomong. Toh anak-anak SMA, Bu, udah besar-besar gitu, Pak. Makanya kok belum ada solusi yang pas gitu Pak, menurut saya yang bisa kompak gitu loh Pak. Iya, baik baik. Berarti di sini Ibu Dewi sudah melakukan beberapa jenis ya Ibu Dewi, mengenai permainan, terus namun di situ wali kelas di kelas yang Ibu Dewi mengajar itu juga tetap geleng-geleng atau kehabisan akal ya, Bu Dewi? Iya Pak, bener. Baik baik,
Ibu Dewi udah pernah mencoba cara yang lain selain bernyanyi, menyanyikan profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya itu Bu Dewi sudah mencoba cara yang lain Bu Dewi? Sebenarnya saya pernah mencoba mau pendekatan secara personal aja, Bapak. Cuma kadang susah mendapatkan jawaban dari anak-anak. Saya kan bilang, "Kalau nanti ada sisa waktu 10 menit, Ibu pengen ngomong ya sama kalian berdua di depan bisa. Aman kok, dijamin kok, nggak bakal bocor, nggak kedengeran teman-temannya," gitu. Biar yang temannya ada penugasan misalnya yang 2 itu saya panggil ke depan, Pak, saya tanya secara personal, "Kenapa sih, Nak, kok sering tidur di kelas? Capek, Bu, sudah sore, Bu, panas, sumuk," macam-macam. Sebenarnya semalam itu tidurnya jam berapa, sampai saya tanya secara privasi gitu, Pak. Cuma ya gitu, susah untuk dapat jawaban jujur karena mereka, apa ya, "Saya tidurnya jam 10, Bu." Kadang jawab jam 8, "Masa tidur jam 8 loh, sampai sekarang udah ngantuk lagi," gitu, Pak. Jadi, apa ya yang harus saya lakukan lagi gitu, Pak? Baik, iya Bu Dewi. Baik, untuk sudah cara yang dilakukan Bu Dewi itu tadi, cara dilakukan Ibu Dewi tadi, bagaimana mengenai Nggak apa-apa, Pak Jihan. uh, iya Bu Dewi, coba Nggak apa-apa sambil belajar ya, Nak, ya. Saya yang ganggu sebenarnya. iya, enggak Bu Dewi. Dengan permasalahan Ibu Dewi yang seperti itu tadi, melalui pendekatan personal, udah berapa kali Bu Dewi melakukan pendekatan personal pada peserta didik itu tadi Bu Dewi? Selama semester ini, Pak, dari tahun ajaran kemarin ya, Pak, kan semester ganjil ini baru akan selesai bulan depan gitu, akhir bulan ini. Saya sudah ada yang 2 kali, ada yang sudah 3 kali, Pak. Dari 2 sampai 3 kali itu, apa sudah ada yang menandakan progres? Maksudnya dalam arti kan, dalam permasalahan itu tadi ada beberapa peserta didik yang belum gitu Bu Dewi? Kalau yang ada yang sudah 2 kali, Pak, itu mungkin ya, mungkin, saya nggak mau ditanya Bu Dewi lagi atau nggak mau tidur ketika jamnya Bu Dewi lagi. Itu kadang pas ketika masuk dia sudah dalam kondisi segar bugar, Pak, mungkin habis cuci muka ya, atau habis sholat duhur entah, itu langsung Pak berdiri ketika saya sudah di pintu baru mau masuk, "Ibu, saya nggak tidur loh Bu, saya nggak ngantuk Bu, saya segar hari ini," gitu Pak. Tapi ya sebagiannya masih ada juga, Iya, masih lusuh, "Ayo yang ini kok belum segar?" Saya tanya gitu, senyum cuma anaknya. ya. Berarti di situ kan Ibu Dewi udah mendapatkan hasil-hasil ya Bu. Terus di langkah berikutnya apa yang Ibu lakukan agar mengkondisikan peserta didik biar tidak tidur di jam kelas Ibu Dewi? Tanda kutip selain itu Bu Dewi, selain melalui pendekatan personal tadi, itu Bu. Saya sempat Pak terpikir di benak saya, apa saya harus ada komunikasi dengan wali murid atau orang tuanya gitu Pak. Tapi kadang terpikir juga apa saya tidak melangkahi atau overlap dari tugas saya gitu, karena kebetulan kan saya bukan wali kelasnya. Saya juga bukan guru BK, karena di sekolah kami kan ada apa ya, job deskripsi untuk masing-masing guru BK. Misal kelas saya di A ini, guru BK-nya si B gitu, Pak. Ya sempat sih saya komunikasi dengan wali kelasnya, boleh nggak ya Pak kalau misalnya guru pengajar itu tahu atau minta nomor HP yang bisa dihubungi dari orang tua anak-anak yang butuh perhatian khusus, saya beri tanda kutip seperti itu, Pak. Cuma ya itu kekhawatiran saya, khawatir saya nanti overlap dari tugas saya gitu, Pak. Oh iya, oke, baik baik.
Sebenarnya tugas guru itu selain mendidik itu apa ya Bu Dewi? Kalau boleh tahu saya. Ya kalau menurut saya Pak, selain mendidik itu saya memfungsikan diri saya sebagai orang tua mereka di sekolah. Itu pun juga yang sering saya sampaikan, monggo nak, jangan pernah takut pada guru kalian. Kalau kalian ada masalah, meskipun ibu di sini bukan wali kelas, boleh kalian curhat ke ibu secara personal. Bahkan di luar jam sekolah, Pak, saya memberikan nomor kontak saya. Monggo, mau curhat lewat WA, lewat telepon, silakan. Saya bilang seperti itu. Ibu ini adalah pengganti orang tua kalian, apalagi ketika jam mengajar ibu khusus bersama kalian di kelas ini. Cuma sering saya selingi, asal nggak usah minta bapak ya, bapaknya ibu tinggal di rumah soalnya, saya bilang gitu ke anak-anak. Jadi biar apa ya, anak-anak tuh merasa dekat dengan saya, nggak terlalu banyak rasa sungkan atau takutnya gitu Pak. Jadi benar-benar hubungan kami seperti orang tua dan anak di sekolah gitu. Iya ya, baik baik baik. Bu Dewi melalui pendekatan personal itu tadi sudah mendapatkan hasil yang baik. Maksudnya mendapatkan hasil yang baik itu bukan karena saya memberikan pernyataan bukan, namun saya menggali pernyataan dari Ibu Dewi tadi. Iya, Terus sudah ada ala hasil Pak, eee, lumayan. iya, dari situ tadi berarti apakah permasalahan Bu Dewi itu bisa terselesaikan? Nggih, dalam pertanyaan ini mohon Ibu Dewi berefleksi dulu sebentar, karena saya akan izin sebentar ya Bu, insyaallah nggak sampai 1 menit. Nggih, baik Bu Dewi, silakan berefleksi sebentar nggih, karena ada tamu yang mengetok pintu. Baik sebentar Bu Dewi, Baik, sebentar Bapak. aja nggih, sebentar. Siap, Bapak. Baik Bu Dewi, mohon maaf, bukan bermaksud mengalihkan pembicaraan karena ini tadi ada tamu sebentar Ibu Dewi. Oke, Inci, Bapak. saya ulangi lagi nih Bu Dewi, dari saya Inci. akan mengajukan beberapa pertanyaan tadi. Menurut Ibu Dewi, apa dari Ibu Dewi melakukan peserta didik sebagai teman itu tadi, Ibu Dewi, apa yang Ibu Dewi dapatkan dari menjadikan peserta didik sebagai teman itu tadi Bu Dewi? Yang pertama, anak-anak sudah lumayan Pak, setidaknya tidak menganggap guru itu sebagai apa ya, sosok atau figur yang mereka takuti gitu Pak. Rasa sungkan tetap ada ya Pak, batasan antara siswa dan guru, tapi setidaknya mereka sudah lebih punya nyali untuk menceritakan apa sih kesulitan mereka, apa hambatan mereka gitu Pak. Termasuk apa yang membuat mereka sering ngantuk di kelas ketika jam terakhir seperti itu. Nggih, baik Bu Dewi, dalam itu tadi Ibu Dewi sudah menjelaskan mengenai
pendekatan yang awal tadi dari handshake mengalir lagi ke sampai membuat istilahnya kita asumsikan ice breaking lah Ibu Dewi, ibaratnya nyanyi-nyanyi bahkan sampai melalui pendekatan personal Ibu Dewi udah mendengarkan curhatan peserta didik dengan cara memanggil pada saat yang lain itu peserta didik mengerjakan tugas. Lah, itu dari Ibu Dewi, dari beberapa hal itu tadi menurut Ibu Dewi apa yang perlu dilakukan lebih lanjut atau perlu dikembangkan agar permasalahan Ibu Dewi bisa tercapai? Iya, itu Pak, seperti yang sempat saya sampaikan tadi, masih ada satu keinginan dalam diri saya, ingin komunikasi dengan wali kelasnya, kemudian ingin tahu nomor kontak orang tuanya dari anak-anak yang butuh perhatian itu, Pak. Saya ingin komunikasi apa sih kebiasaan anak-anak di rumah atau di luar jam sekolah gitu, Pak. Kira-kira setelah di atas jam 9 mereka sudah istirahat atau belum? Karena seperti kita tahu kan di sini anak-anak sudah banyak yang pecandu game itu, Pak. Jadi mereka nggak bisa tidur kalau nggak dengan ponselnya, meskipun sudah dalam kondisi di kamar seperti itu. Bagaimana ya Pak? Kira-kira ya harus saya jalankan enggak ya Pak misi seperti itu? Ya, baik Ibu Dewi dari memang kemungkinan saya melihat retorika anak-anak zaman sekarang kalau udah bermain game, ya ya seperti itulah ya, mungkin hampir sama dengan kondisi ini. Nah, dengan permasalahan itu, keinginan Ibu Dewi ingin mendekati peserta didik melalui orang tuanya itu, dukungan seperti apa yang akan Ibu Dewi berikan? Dalam arti, Ibu Dewi apakah sudah dukungan itu sebagai dukungan komunikasi dengan wali kelasnya gitu. Dan memang mohon maaf nanti kan yang ditakutkan dalam permasalahan ini Ibu Dewi nanti kan melangkahi tugas sebagai wali kelas atau nah dalam di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, Ibu Dewi sudah pernah diskusi atau konsultasi dengan wali kelas? Kalau dengan wali kelasnya Pak, untuk jujur minta nomor HP gitu, nomor HP wali muridnya itu saya belum Pak. Cuma sempat dalam obrolan santai itu dengan teman-teman di BK aja. Boleh nggak ya kalau misalnya saya ngomong ke wali kelasnya bahwa saya ingin komunikasi gitu. Kan kadangkala ketika ada 16 guru mapel itu dengan permasalahan yang berbeda, curhat ke wali kelas, nanti malah wali kelasnya mumet. Belum lagi di kelas-kelas yang diajari gitu, Pak, yang diampu oleh wali kelas sendiri selain anak-anaknya itu, Pak. Ya nggak apa-apa, Bu, monggo dicoba aja. Cuma motivasinya teman-teman BK seperti itu. Cuma ini yang belum saya laksanakan, Pak. Belum sempat direalisasikan seperti itu. Baik baik, belum sempat direalisasikan ya, Ibu. Dalam membantu keberhasilan Ibu untuk merealisasikan, kiat-kiat apa aja yang akan Ibu Dewi lakukan? Dalam arti kan Ibu Dewi ingin mendekati secara personal atau intern dengan berkomunikasi dengan orang. Itu kan otomatis membutuhkan dukungan ya, Ibu. Dalam dukungan tersebut, hal-hal apa yang bisa membantu keberhasilan Bu Dewi tersebut? Mungkin saya juga harus minta persetujuan dari anak-anak mungkin ya Pak. Boleh nggak ya kalau ibu minta nomor HP mamanya gitu. Kalau saya minta nomor HP bapaknya kan khawatir dianggap kurang etis seperti itu Bapak. Jadi biar saya sebagai guru perempuan itu komunikasinya dengan ibu-ibunya saja begitu. Masalah ada apa ya, ada pihak sekolah atau pihak BK itu butuh komunikasi dengan wali murid, kemudian yang hadir ke sekolah itu bapaknya ya nggak masalah. Yang penting saya ingin ada komunikasi yang sehat saya dengan mama-mama mereka. Karena biasanya manajer di rumah itu kan ibu, Pak. Iya benar Bu, benar-benar sekali ya. Itu udah bagus Bu Dewi, karena ya Ibu seharusnya memang berhubungan dengan Ibu, menurut hal-hal yang sudah ada itu sudah sangat bagus dan sangat mendukung dari segi komunikasi dan segi pembantu
keterhubungan komunikasi yang Ibu Dewi lakukan. Untuk selanjutnya, dari komunikasi yang kita jalankan hampir 10 sampai 15 menit atau bahkan lebih, eee, tanggung jawab apa yang ingin Ibu Dewi lakukan agar permasalahan itu tadi terselesaikan? Itu Bu Dewi. Iya, Pak. Ya, saya kembali pada kewajiban ya, Pak, ya, sebagai apa ya, bentuk perwujudan tanggung jawab saya kepada anak-anak di kelas, bahwa saya adalah pengganti ibu mereka selama mereka ada di sekolah, apalagi dalam jam pelajaran saya. Saya ingin anak-anak itu benar-benar, "Ayo dong, ibu boleh ya komunikasi dengan mamanya. Nah, ibu boleh ya jadi mama kalian di sini," gitu. Kecuali jangan minta uang saku, khawatir ibu juga nggak punya uang saku pas kalian minta. Anak-anak tuh ketawa. Jadi bisa ya curhat ke ibu, ayo kalian anak-anak ibu dan ibu adalah ibu kalian di sini. Jadi kalau kalian tidur, kalian nggak dapet ilmu, ketinggalan dari yang lain, ibu juga berdosa. Saya seperti itu, Pak. Jadi saya ingin mereka benar-benar mendapatkan hak mereka, hak mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu, bahkan bermain-main dengan temannya di kelas. Begitu, Pak Jihan. Nggih. Baik, melalui itu tadi Ibu Dewi udah melakukan hal-hal yang baik, terus kemungkinan ini berapa hari yang ingin akan Ibu lakukan untuk melakukan refleksi serta kalibrasi terhadap permasalahan Ibu Dewi itu tadi? Saya ingin komunikasi ini paling lambat hari Jumat, Pak, karena Sabtu Minggu kan sudah libur, Pak, ya. Jadi hari Senin ketika jam saya itu mereka sudah ada perubahan yang lebih baik lagi. Jadi setidaknya mulai besok, Selasa, Rabu, sampai Jumat ini setidaknya lah dalam 4 hari ini saya ada komunikasi, sudah bisa mendapatkan nomor para bunda-bunda ini, Bapak. Baik, Ibu Dewi sangat bersemangat selalu bisa mengartikulasikan permasalahan, bahkan sampai Ibu Dewi mempunyai solusi sendiri. Ini dalam ini Ibu Dewi mengira atau bukan? Karena kan saya itu hadir sebenarnya tidak memberikan solusi, hanya menggali informasi, memberikan pertanyaan agar Ibu Dewi bisa melakukan sendiri. Kalau boleh ini tadi sekedar saya garis bawahi ya Ibu Dewi, mulai dari permasalahan tadi di dekat tambak garam, cuaca panas, anak-anak yang lesu, lemas, dan wajahnya kurang bersemangat itu tadi, terus ada juga Ibu Dewi koordinasi itu tadi. Menurut Ibu Dewi, apa yang bisa Ibu simpulkan dan Ibu pegang teguh untuk melakukan pembelajaran ke depan? Baik, Pak. Sebenarnya sebelum saya sharing dengan Bapak malam ini tuh pikiran saya blunder sendiri, Pak. Lanjut nggak, udah benar nggak langkah saya yang kemarin-kemarin itu, gitu, Pak. Setidaknya malam ini setelah mendapat coaching dari Pak Jihan, sudah ada pencerahan, Pak. Berarti apapun yang saya rencanakan untuk kebaikan anak-anak itu, ya harus saya lakukan, gitu, sebagai bentuk tanggung jawab saya. Kalau sampai tadi sore saja itu saya masih blunder. Gimana ya? Jadi enggak ya saya cerita ke Pak Jihan, semoga saya bisa mendapatkan solusi seperti itu, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah sudah ada keyakinan sekarang dalam diri saya. Ternyata di sini saya hadir tidak memberikan solusi ya Ibu Dewi, karena solusi itu yang terbaik itu ternyata ada dalam diri Ibu Dewi tersendiri. Dan itu terus kalau boleh tahu kita bersepakat, insya Allah saya minggu depan bisa meluangkan waktu lagi, kita sharing-sharing lagi ya Ibu Dewi, mengenai Iya, permasalahan Bapak. Ibu Dewi tadi. Karena di Iya. sini sudah saya garis bawahi sangat banyak sekali Ibu Dewi mulai besok kemungkinan akan menjalankan komunikasi lebih intens kepada dan minta tadi katanya Bu Dewi minta nomor mamanya, kalau papanya kan nggak boleh katanya Bu Dewi. Baik, Ibu Dewi sudah mohon izin untuk bertanya, apa sudah mengalami plong atau refresh gitu, atau masih ada yang mengganjal dalam benak Bu Dewi? Sudah Pak, sudah 99% saya sudah merasa plong. Cuma kalau
nanti Pak Jihan masih ada waktu lagi Pak, saya kan masih akan observasi ya Pak, hari Senin depan itu hasil komunikasi saya dengan para bunda mereka, berhasil tidak, kira-kira Senin ada perubahan tidak dengan anak-anak yang masih butuh perhatian khusus itu. Jika Pak Jihan masih ada waktu, mungkin minggu depan saya bisa curhat lagi ya Pak, untuk menceritakan hasilnya seperti apa gitu Bapak. Iya. Baik, terima kasih Bu Dewi, insya Allah saya luangkan waktu, tapi mohon maaf ini tadi karena ada permasalahan problem tamu sedikit, tapi bukan bermaksud apa, tetap saya mendengarkan dengan sepenuhnya dan mendengarkan aktif permasalahan-permasalahan Bu Dewi. Baik, kalau Saya begitu terima kasih banyak loh Pak atas waktunya. oh iya Bu Dewi, nggih sama-sama. Saya sebatas untuk membantu agar permasalahan Bu Dewi bisa terselesaikan, namun bukan dari solusi dari saya. Ya, tapi setidaknya dari sharing ini saya sudah plong, jadi saya sudah lebih yakin gitu Pak. Baik, alhamdulillah Ibu Dewi, terima kasih sekali. Apakah bisa kita akhiri Bu Dewi? Baik Bapak, terima kasih banyak, makasih Oke, banyak. ya sama-sama Bu Dewi, nggih, sekian ya Bu Dewi. Terima kasih atas waktunya dan alhamdulillah setidaknya sedikit banyak bisa membantu, tinggal kita berefleksi atau klaribrasi dari tanggung jawab itu Bu Dewi. Siap Nggih, Bapak. terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Assalamualaikum. kembali Pak Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.